Halo, selamat datang di channel YouTube Fuadla. Sebelum mendengarkan audiobook 2 Barista, teman-teman bisa subscribe, like, and share video ini. Oke, terima kasih. Selamat mendengarkan. Mozaik 15. Mobil Ford itu tak juga berhenti di depan rumah kuliner. Hanya mampir sebentar di depan gerobak gedung karet Magelang yang pembelinya mengular. Sementara pesanan tengah dibungkus, Gus Ahfas menarik lengan Mei untuk mengunjungi butik tak jauh dari gerobak. Jemari Mei berkeringat bersama ritme debar jantungnya yang tak terkendali. Mengekorinya ke butik, memperhatikan lelaki itu masuk ruangan lalu mendekati barisan kerudung yang ditata menjuntai. "Kamu suka warna apa?" tanya Gus Ahfas sembari melambai pada pelayan. "Sampun Gus, boten usah." Mei begitu canggung, sampai pelayan itu mesem atas kegelisahannya. "Gak usah sungkan Mei, estu Gus, tidak usah repot-repot." "Siapa yang repot?" Gus Ahfas terkekeh. "Jenengan Gus, memangnya aku ngangkut-ngangkut barang?" Mei meringis. "Kamu gak pengen merepotkan aku kan?" Mei menggeleng. "Boten Gus, milih Gus sekarang. Kalau gak mau milih berarti nyuruh aku milih ini." Tangan itu merengkuh jemarinya lembut dan menempelkannya pada deretan kerudung. Ragu-ragu tangan Mei menarik satu kerudung berwarna magenta. "Satu lagi," gumam Gus Ahfas. Ia mau menolak, tapi tangan itu menarik jemarinya dan mata itu berkedip memaksa. Ia menarik kerudung berwarna turkish. Terakhir mata Mei membelalak karena menyadari harganya yang mahal. Saat Gus Ahfas menyerahkannya pada pelayan, tangan Mei menarik lengannya kuat. "Gus, kenapa? Harganya mahal sekali Gus." Mei tak membayangkan 500.000 hanya mendapatkan 2 kerudung. "Kamu takut aku gak bisa bayar? Mei menggeleng. "Bukan begitu Gus. Terus uang sebanyak itu bagi saya banyak sekali, bisa buat jajan sebulan." Gus Ahfas tersenyum simpul. Segera menarik lengannya usai membayar di kasir, mengambil pesanan getuk dan terus meluncur menuju Purworejo. Mei membiarkan tangan itu menarik jemarinya, membawakan barang-barang belanjaan, membukakan pintu mobil dan menutupnya. Perjalanan pulang itu semakin membuatnya berdebar-debar. Tak lepas dari wajah Gus Ahfas yang diterpa sinar matahari dan angin memainkan anak rambutnya, diiringi musik Timur Tengah yang entah berjudul apa. Saat mobil itu melewati perbatasan Purworejo Magelang, Gus Ahfas mendadak memperlambat laju mobil. "Itu rumah mbok-mbok yang dulu mengasuhku, Mei." Jemarinya menunjuk pada rumah bercat hijau. "Oh ya? Namanya Yukanti." "Apakah alumnus Al-Amin?" "Bukan. Yukanti jandanya Pak Roni dekat gerbang dusun Tegal Klopo. Tapi 10 tahun yang lalu rumah itu dijual, lalu pindah ke sini." Tahu-tahu mobil Gus Ahfas melipir di teras rumah itu yang di sampingnya terletak konter HP bernama Barokah. Muncullah lelaki muda mengenakan sarung sekenanya menghampiri mobil dan sungkem dengan sangat pedih sesaat setelah Gus Ahfas turun dari mobil. "Ini konter muan." "Nggih Gus, pangestunipun mugi barokah estu." "Amin wan, kebetulan banget ini saya juga butuh HP baru." "Nggih Gus, monggo pundi ingkang diremeni, nanti saya diskon." "Ah, ndak usah wan, nanti aku malah nggak jadi beli loh. Sudah berapa bulan kontermu ini?" 2,5 tahun Gus."
Masa sih? Sudah lama ternyata. Kok saya nggak ngeh kamu buka konter di pinggir jalan? Tiba muncullah perempuan tua mengenakan daster dan kerudung tsunami tergopoh-gopoh menyambut Gus Afas. Gus kan memang sudah lama nggak gerso mampir ke rumah Yukanti. Jadi nggak tahu kalau ada konter segala. Celetuknya. Bukan begitu Yu. Kemarin-kemarin Dilala lagi repot. Mei menyusul turun dari mobil dan menghampiri sungkem pada perempuan itu. Masya Allah Gus, ini istri keduanya ya? Ibi opo aku semalam Gus, jenengan tekan mriki. Yukanti hendak mencium tangan Mei yang langsung ditepis olehnya. Neng, siapa namanya? Saya Mesaroh, biasa ditimbali Mei, bukan Neng. Ah, Neng Mei ini bisa aja. Ayo, duduk di ruang tamu Yukanti Gus. Tapi si Nur istri Wawan lagi takziah. Dari pagi rumah masih kotor, belum dibersihkan. Wawan juga jaga konter. Jadi rumah Yukanti masih berantakan. Wah, Jan, Yukanti izin kedatangan tamu agung malah panggonane lagi ora karuan, Gus. Nyuwun pangapunten nggih. Perempuan itu sibuk membuang sampah yang tercecer, menyingkirkan barang-barang yang tak semestinya, menepuk-nepuk kursi untuk menyibakkan debu dan mengacungkan ibu jari supaya Gus Afas dan Mei duduk di sana. Sampun yuk, dibuat santai aja. Kilah Mei. Iya yuk, ini juga belum sholat duhur, cuma mau lihat wajah sumringah Yukanti sama beli HP di Wawan, tambah Gus Afas. Nggak boleh kalau sebentar Gus, kudu sholat duhur di sini. Nanti merepotkan Yukanti. Tidak repot Gus, senang sekali. Yukanti siapkan tempat sholatnya dulu ya, terus tak masakin ayam, kudu dahar di sini. Wan, Wawan, sini Wan. Gus Afas diderekke mau lihat bakulanmu. Mbok mau masak ayam dulu sama bersih tempat sholat Wan. Mama murget banget. Yukanti ngos-ngosan melambaikan tangan disusul kemunculan Wawan di ambang pintu. Nggih, Mbok. Dari dulu ibumu gak berubah. Suka serba cepat, Wan. Ceket-ceket. Paling kamu kalah cepat ya, Wan. Gus Afas menepuk bahu Wawan. Betul, Gus. Simbo itu kalau diistilahkan anak muda sekarang, beliau adalah Wonder Woman, Gus. Keduanya menghilang di balik pintu menuju konter. Sementara Mei beranjak memungut lidi, membantu Yukanti menyapu ruangan pesolatan tanpa diminta, menggelar karpet dan sajadah, menyusul bebersih ruangan-ruangan lain di rumah itu, termasuk halaman, ruang tamu dan dapur. Mengekori Yukanti memotongi ayam dan menyiapkan bumbu gulai. Kini keduanya sibuk di dapur mengolah daging sambil berbincang-bincang ringan tentang sudah berapa bulan mereka menikah, kapan mulai hamil, dan bagaimana perasaan Mei menjadi menantu Bunyai Musona. Mei juga begitu asyik menyimak cerita-cerita masa lalu si Mbah Kiai Sulahuddin yang rekoso dan penuh perjuangan kala Gus Afas baru lahir, sampai tak menyadari Gus Afas memperhatikannya lama dari jauh. Mei memiliki cara tangkas dalam menyelesaikan urusan domestik. Ia tidak akan membiarkan tangannya lamban mengeksekusi itu semua. Pekerjaan yang bisa disambi akan ia lakukan bersamaan dengan pekerjaan lain. Misal, ketika ia sedang menggoreng, ia tunggu gorengan itu matang sembari mengupas berambang atau mencuci piring. Sembari menunggu daging matang, ia tinggal menyapu dapur hingga purna. Sembari menunggu air masak, ia tinggal menyiapkan nampan bersama gelas-gelasnya. Tangan itu terlatih dan lincah. Hingga tak terasa gulai ayam bersantan kekuningan dengan aroma rempah yang lengkap itu telah matang. Juga tempe goreng dan sambal tomat. Keduanya saling bantu-membantu memindahkan dalam mangkuk dan lepek, menatanya di atas meja makan. Mei tak lupa mengambilkan piring dan sendok. Baru setelah misinya membantu Yukanti purna, Mei segera wudhu dan bergantian sholat duhur di musola kecil. Selesai sholat, Mei melipat mukena dan keluar dari musola kecil itu. Ia telah menemukan Yukanti dan Gus Afas ngobrol di depan meja makan tak menyadari kedatangannya.
bisa bersih dalam sekejap dan masakan bisa cepat matang itu kan berkat bantuan istri Gus. Ternyata Neng Mei itu pintar memasak ya. Guli saya bisa kalah nih Gus, kata Yukanti berapi-api. Ya, masa sih Yu? Loh, tuh nih Gus. Tadi saya cuma memotong daging. Kalau yang menakar bumbu ya Neng Mei itu. Itu karena dia juga sudah lapar. Sebenarnya dari tadi memang kita belum makan yuk. Muter-muter Magelang belum menemu kuliner yang srek, kata Gus Afas saat menyadari kehadiran Mei dan menginstruksikannya agar duduk di kursi plastik sebelahnya. Wow, ketahuan Gus Afas ternyata belum dahar. Sekarang mah ahli puasa Senin Kamis ya Gus. Dulu pas masih kecil kalau mau makan gak sabar menunggu telur mateng, nangisnya kejer-kejer ya Gus, ucap Yukanti penuh semangat. Terus suka ngerjain kangkang yang didenda di depan rumah, pecinya diumpetin, sandalnya diambil satu. Kadang kalau ada tamu depan rumah, bannya dikepasin sama Gus Atok, ponakan Yai itu loh. Masih ingat gak Gus zaman itu? Gus Afas tertawa lebar sekali. Sementara Mei mengernyitkan dahi. Benarkah itu yuk? Sampai senakal itu? Loh, bener ini. Dulu itu kangkang harus sigap membawa motor ke tambal ban. Kadang-kadang yang dikepasin banyak itu mobil juga. Malah pernah mobilnya Mbah Kiai Zainuri. Masya Allah, apa abah tidak marah? Hehe, tanya Mei. Kalau nakal itu biasanya bergerombol sama sepupu-sepupu, sama santri yang masih kecil. Jadi pelakunya itu banyak. Abah Yai bingung mau marah pada siapa Gus. Tiba-tiba Gus Afas tepat menatap wajahnya dan tersenyum. Tapi yang penting sekarang gak nakal kan? Mei tersipu. Justru sekarang harus nakal Gus. Kalau nggak dinakali nanti Neng Mei tidak hamil dong. Tidak bahagia dong. Yukanti berkelakar. Pipi Mei semakin memerah. Hahaha, Yukanti bisa aja. Oh iya Gus, apakah sekarang masih seperti dulu? Kadang-kadang suka pusing? Tanya Yukanti serius. Lalu Mei bertanya, jenis pusing seperti apa yang Yukanti maksudkan? Perempuan itu menuturkan kisah remaja Gus Afas saat transformasi dari masa kecil yang bahagia, mendapat perhatian lebih dan kesempatan-kesempatan untuk menikmati kekanak-kanakan. Tiba-tiba berubah menjadi masa remaja yang berat karena Yai mulai sadar bahwa Gus Afas adalah satu-satunya pemegang tongkat estafet pesantren ketika Bunyai tak lagi mampu memberikan buah hati. Masa kanak-kanak yang menyenangkan itu terpaksa terpenggal oleh masa remaja yang penuh perjuangan demi mewujudkan mimpi. Tirakat di pesantren juga disimak ini dan itu saat pulang ke rumah. Rupanya Yukanti bisa jadi penulis biografiku ini, canda Gus Afas. Biografi nopo Gus? Buku cerita isinya kehidupan Gus Afas, Mbok. Wawan nyelonong dari balik triplek. Wah, Gus ini ada-ada saja. Baca buku aja Mbok nggak pernah Gus. Ya sudah, sekarang monggo dahar dulu, biar Yukanti tandui. Tangan yang mulai mengeriput itu menyendok nasi secentong 2 piring, mengambil sepotong ayam dan membubuhkan 2 gorengan satu-satu untuk Gus Afas dan Mei. Ini terlalu banyak ini. Kita kembulan aja, yang satunya buat Wawan dan Yukanti. Gus Afas menaruh 1 piring ke meja dan piring lainnya ia bawa sembari diacungkan ke hadapan Mei mengajaknya untuk makan bersama. Sejurus kemudian 2 tangan itu saling bersenggolan menyuil ikan dan tahu susur, saling menikmati makan siang yang tertunda sejak tadi. Jika ritme makan Mei melamban, lelaki itu akan menawari suapan, dan Mei akan segera meneruskan makan pura-pura menolak suapan itu. Padahal ia amat menyukai cara Gus Afas mengulurkan 1 pulukan nasi itu di depan bibirnya. Gak rugi aku nahan lapar dari tadi. Nyatanya ketemu gulai selesai ini. Gus Afas mengelomati tulang ayam. Nambang Gi Gus, ia menawarkan. Jangan, nanti di rumah saja, masakin lagi boleh. Mei mengangguk. Gi Gus, beruntungnya aku. Kenapa Gus? Punya istri bertangan emas. Maksudipun?
Mei pura-pura bertanya, bisa bikin masakan selezat ini? Mei berdebar-debar. Setelah makan siang itu tandas dan ngobrol beberapa menit, keduanya berpamitan di antar Wawan dan Yukanti sampai depan rumah. Gus Afas tak lupa memberikan oleh-oleh geduk Magelang pada Yukanti. Namun kapok nggih Gus ning Mei. Lain kali rawuh lagi, Yukanti seneng banget. Insya Allah yuk, jawab Gus Afas. Jangan panggil Neng, panggil saja Mei yuk, tambah Mei. Ah mboten, ya ndak boleh toyo, kan istri Gus Afas. Kilahnya. Jaga kesehatan Gus Afas gih, Neng Mei. Dulu masih kecil kalau banyak pikiran suka pusing Gus itu. Begitu kata terakhir yang Yukanti ucapkan sebelum keduanya mengangguk dan mobil itu melaju meninggalkan jalan Purworejo, perbatasan Magelang. Saat mobil itu hampir sampai di jalan Tegal Klopo, Gus Afas mengangsurkan smartphone yang telah menyala beserta dengan dusnya berwarna putih. Mei, ini buat kamu, sudah kuisi touch sekalian. Mei terkejut menerima smartphone itu di bangkuannya. Smartphone dengan merek yang diidamkannya saat remaja dulu. Maaf Gus, jadi merepotkan. Enggak repot. Ada tawa kecil memperlihatkan gigi rapi Gus Afas. Kenapa sih selalu kikuk kalau aku ngasih barang-barang? Mei tersenyum. Pemberian Gus terlalu berlebihan untuk saya. Serius apa basa-basi? Mata Gus Afas menatapnya tajam melalui spion. Estu Gus, masih kurang banyak Mei, masih jauh dari kata sempurna. Jangan begitu Gus, nanti saya bingung mau berkata apa. Kamu itu menggemaskan kalau lagi bingung. Mei menutup mulutnya dan tertawa lebar sekali di balik tangannya. Maaf ya Mei, kalau selama ini sikapku kurang luwes sebagai suami. Kalau tak sengaja janin itu bersemayam di perutmu dengan cara yang kurang lembut. Tiba-tiba suasana menjadi serius. Mei terdiam. Tahu betul apa maksud ucapan itu, bahwa kejadian-kejadian di atas ranjang itu mungkin terjadi bukan atas nama cinta, terjadi di balik keengganan dan keterpaksaan. Lalu tak terasa mobil itu sudah berhenti di depan Flower Gallery. Nampak Mbak Lina sedang sibuk melayani pengunjung butik menoleh. Ia menyambut Mei dengan senyum penuh makna. Melihat Gus Afas membukakan pintu mobil saat Mei turun membawa barang belanjaan. Afas. Baru saja Afas mengusap wallahu a'lamu bishawab dalam madrasah kitab bajurinya. Ia dibuat penasaran oleh satu pesan WhatsApp tanpa nama dengan pesan-pesan yang tidak biasa. Lalu dia mengingat-ingat, nomor siapakah ini? Senyumnya mengembang di ujung memorinya, menimbulkan tanda tanya bagi santri yang berlalu lalang di halaman gedung madrasah. Ia berjalan cepat dari gedung menuju teras rumahnya dan menjatuhkan pantat di salah satu kursi. Akhirnya Gus Afas ingat, itu adalah nomor baru Mesyaro yang ia beri tempo hari. Mei tidak pernah berkata-kata panjang. Ia selalu terjerat dengan sopan santunnya, sehingga luapan-luapan cintanya belum leluasa ia ungkapkan. Kini perempuan itu mampu merangkai isi hatinya melalui media WhatsApp. Gus, terima kasih telah hadir menjadi malaikat dalam hidup saya. Terima kasih telah memperlakukan saya seperti putri raja, meski saya adalah orang biasa. Sebenarnya saya tak mampu berterima kasih, karena seluruh rasa itu telah menjelma menjadi rasa yang saya sendiri terlalu kerdil untuk menampungnya. Haupun. Gus Afas tergelak, tidak menduga Mesyaro akan sedramatis itu. Makasih Mei atas pesan-pesan indahnya. Aku harus kurus dulu buat membalas WA-mu. Message change. Emoticon senyuman. Kamu sudah makan belum? Maaf tidak bisa selalu menemani kamu. Mboten punapa Gus, monggo sekecaken. Saya sedang wiridan dan deres dalail seperti yang Gus Afas dawuhkan untuk putrun jenengan Gus.
Gus Afas membalas, "Jangan lupa minum obat dan vitaminnya ya." Buru-buru handphone ia jauhkan dari jangkauannya saat Neng Mazarina muncul membawa cangkir kopi yang masih mengepul. Ia segera menaruh gawai dan menyunggingkan senyum penuh cinta. Menjadi lelaki beristri dua tidak ada dalam kamus hidupnya dulu. Maka merayu dan menggombal dalam satu waktu pada dua perempuan memerlukan keterampilan yang terasa setiap waktu, setiap hari. Lucu dengar pengajian Gus Koyum. Katanya beralasan dengan konten medsos yang terakhir ia buka sebelum chat Misyarah terbaca. Mazarina mendaratkan secangkir kopi lalu menyeret kursi dan duduk di hadapan Gus Afas. Lukisan henna merekah di jemari-jemarinya yang putih dan lentik kala tertopang dagu menyimak. Memang gimana ceramahnya? Itu loh cerita si Fulan dari Yaman bernama Abdurrahman Bajalhaban. Orang yang luar biasa sabar menghadapi istrinya yang cerewet dan gemar memaki. Hingga suatu hari saat ia tak kuat lagi menahan kesedihannya, naiklah Abdurrahman Bajalhaban ke atas bukit. Terus, sesampainya di gunung, Abdurrahman Bajalhaban bertemu dua lelaki yang dengan mudahnya berdoa kepada Allah, menengadahkan tangan ke langit meminta makanan dari Allah. Seketika itu juga makanan datang min haitsu la yahtasib, dari langit. Wow, kayak GoFood dong, canda Mazarina. Kamu ini nyata dan lebih dahsyat dari itu. Nggih mas, saya juga pernah dengar. Terus si Abdurrahman Bajalhaban ikut berdoa meminta makanan langsung dari Allah kan? Nah betul. Ternyata seketika itu juga makanan jatuh dari langit. Sama mudahnya dengan dua lelaki yang sudah duluan datang ke bukit tadi. Dan Bajalhaban penasaran, apa doa yang dipanjatkan dua lelaki yang sama-sama menepi di gunung tadi? Ingat gak kelanjutannya? Lupa. Coba terusin. Begini pertanyaannya. Bagaimana cara kalian dapat berdoa mendapatkan makanan dari Allah? Kedua lelaki itu berbisik-bisik. "Wahai Fulan, akan aku ceritakan tapi tolong dirahasiakan. Aku mendapat ijazah berdoa dari guruku. Caranya, tinggal engkau berdoa dan wasilah melalui wali Allah yang sabar telah dianiaya istrinya. Wali itu bernama Abdurrahman Bajalhaban." Betul, aku ingat ceritanya. Maza mulai tertawa. Dua lelaki tersebut gak tahu kan kalau laki di hadapannya adalah Bajalhaban asli. Sementara sang Bajalhaban enggak sadar kalau dirinya telah diangkat menjadi wali karena sabarnya terhadap istri. Haha, ini keduanya mulai terpinggal-pinggal. Tapi aku lebih senang jadi wali yang disebabkan oleh kebaikan jenis lain mas. Contohnya, macam menyimpan aib perempuan yang kentut seperti Hatim al-Ansam, atau membiarkan lalat meminum tinta penaku seperti Imam Ghazali. Enak kan? Itu ada filosofinya sayang. Gak semudah itu. Tidak semudah itu ya Ferguson. Logikanya, seseorang yang bisa menyimpan aib sesepele kentut, berarti dia bisa menyimpan aib yang jauh lebih besar daripada itu. Bayangkan, Hatim menyimpan bertahun-tahun dan berpura-pura tuli demi menjaga perasaan customer tersebut. Bener juga ya. Kalau filosofi lalat minum tinta mangsi, logikanya begini. Semakin besar jiwa welas asih seseorang, semakin dia mampu menghargai makhluk yang paling remeh sekalipun. Kebanyakan manusia cuma bisa menghargai yang besar. Mereka remeh pada yang kecil. Tapi mas, menghargai sesuatu yang kecil mungkin lebih mudah dari menahan cemburu bagi perempuan. Menyimpan aib orang lain juga kadang lebih mudah dari membagi sesuatu yang mustahil untuk kita bagi. Gus Afas menatap mata yang tiba-tiba serius itu dalam-dalam. Lalu jika ada dua manusia yang berlomba menuju derajat wali, yang satunya hanya berhasil menyimpan aib orang lain, sementara yang lainnya juga berhasil menahan gejolak batin, mana yang lebih tinggi levelnya mas? Gus Afas merengkuh tangan lentik berhenna itu dengan lembut, merapikan beberapa anak rambut yang menyumbal dari jilbab istrinya, mengelus pipinya perlahan.
Aku juga pengen tanya nih. Apa? Di dalam saja yuk. Tangan maskulin itu merangkul pinggang istrinya masuk ke dalam rumah di mana pintu-pintunya sudah ia tutup. Bolehkah aku menyembuhkan gejolak batin dari hati perempuan yang berpotensi jadi wali? Kedua tangan Gus Afas merengkuh tubuh Mazarina begitu dekat. Nafas keduanya saling melebur dalam badai asmara yang bahkan Poseidon pun tak dapat mengendalikan gelombangnya.